Itu kalau ditanya seperti itu. Tetapi memang saya waktu dari lulus kuliah dan kerja, pada waktu masuk perusahaan pertama, niat saya cuma satu, jadi dirut. Oke, nama saya Irfan Setiaputra. Saat ini saya menjabat sebagai Presiden Direktur Garuda Indonesia. Dan saya menempati jabatan ini sejak Januari 2020 ya. Saya kebetulan kuliah di Bandung, di ITB, jurusan Informatika. Saya angkatan 82. Jadi kalau dihitung sudah uzur saya ya. Jadi, dan memang saya juga menikmati sekolah pada waktu itu. Jadi lulus 6,5 tahun. Dan setelah itu ya lulus, kemudian bekerja di beberapa perusahaan sampai saat ini. Ini perusahaan saya yang ke-10. Jadi saya termasuk orang yang, kalau istilah dulu teman-teman zaman saya bekerja itu klasifikasinya dianggap kutu loncat ya. Tapi mungkin kalau sekarang teman-teman milenial sudah kenal istilah itu lagi. Jadi saya memang berpindah perusahaan beberapa kali dan menjadi direktur pada waktu saya berumur 36 tahun. Jadi dirut 38 tahun, jadi per hari ini sebenarnya udah 20 tahun saya jadi dirut di sekitar 5 perusahaan. Dan ini perusahaan yang ke-10 dah nih kali. Ya. Oh, kalau domestik udah pasti Garuda. Tapi ada satu jalur yang saya juga hampir boleh dikatakan selalu pakai Garuda, yaitu jalur Jakarta Amsterdam. Kenapa? Karena kebetulan putra saya dulu kuliah di sana, sehingga ya kesempatan kita untuk nengok itu jadi mesti dipaksa lah ya. Dan Garuda itu kan satu-satunya yang terbang secara direct langsung ke Amsterdam. Kalau yang lain-lainnya kan mesti stopover dulu, mesti berhenti di satu tempat dan berhenti di tempat yang lain gitu kan. Saya, pengalaman terbang saya itu sejak saya berumur 2 bulan. Jadi memang waktu saya masuk Garuda ini saya nggak punya pengalaman sama sekali bekerja di airlines, ya, di maskapai penerbangan. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman di Garuda bahwa saya punya pengalaman 55 tahun sebagai penumpang. Jadi saya akan bawakan perspektif penumpang pada waktu saya bergabung di Garuda ini dalam memimpin Garuda. Gitu kan. Bukan perspektif sebagai orang yang ahli airlines gitu, tapi lebih sebagai perspektif penumpang. Dan nampaknya hal inilah yang bisa membuat mungkin sedikit perbedaan Garuda ke depannya. Ada banyak pengalaman saya sebagai penumpang, baik itu di Garuda maupun bukan Garuda ya. Tiba-tiba harus memimpin sebuah perusahaan yang memberikan jasa itu kepada penumpang. Jadi pengalaman saya puluhan tahun terbang menggunakan banyak maskapai, termasuk Garuda, itu sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin ini pernyataan yang kontroversial ya. Tapi rasa-rasanya nggak ada kok airlines di dunia ini yang peduli sama penumpang. Yang mereka peduli diri mereka sendiri dan beranggapan dengan kepedulian itu memenuhi kebutuhan penumpang. Contohnya yang diiklankan kan adalah tempat duduknya seperti ini, jaraknya apa, kita punya rute seperti ini, gitu kan. Kemudian makanannya seperti ini. Dan yang pasti hampir semua maskapai kemudian memunculkan wajah pramugari-pramugarinya. Di hampir semua iklan, di hampir semua maskapai selalu ada pramugarinya. Memang kita naik pesawat cari pramugari. Mungkin ya sebagian orang, tetapi mengasumsikan bahwa semua penumpang yang naik pesawat pengennya ada pramugari-pramugari ini, menurut saya kayaknya nggak pas gitu. Oleh sebab itu
beberapa bulan setelah saya masuk Garuda, saya melarang untuk kemudian menampilkan iklan di dalam media sosial kita yang mengedepankan itu. Karena kita, we are not selling girls kan. Kita kan nggak selling girls. Yang kita lakukan ini kan adalah melayani penumpang dengan bermartabat. Tetapi sebenarnya yang paling penting kan sebenarnya bukan apa-apa, bagaimana penumpang itu merasa being respected. Kan dia keluarin uang. Walaupun kita bisa mengatakan bahwa itu kan perusahaan yang bayar gitu kan. Tapi mestinya kita nggak mestinya peduli itu kan, dia mengeluarkan uang untuk membayar tiket. Seperti contohnya di dalam tiket itu kan ada Irfan Setiaputra Jakarta, Bali, GA sekian, jam sekian. Kita kan janji. Kita janji loh, perusahaan ini, Garuda ini berjanji kepada orang yang membeli tiket bahwa kita akan membawa Anda dari Jakarta ke Bali pada jam sekian. Jadi kalau ada masalah dengan pesawat, ada delay, misalnya nggak bisa terbang, ada cancel, tolong perlakukan para penumpang ini dengan penuh bermartabat. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu alasan dia ke Bali buat apa. Kita kan nggak bisa dong mengasumsikan semua orang itu berperjalanan itu hanya untuk keperluan duniawi senang-senang. Kan banyak juga yang ada keperluan yang urgent, misalnya interview pekerjaan. Kalau di delay 2 jam kan dia kehilangan kesempatan kan. Atau ada peluang bisnis yang dia bisa lagi dia mau tutup gitu kan, bisa hilang. Yang lebih parah lagi ada persoalan keluarga yang harus dia hadiri pada jam dan waktu tertentu kan. Nah ini kita mesti perlakukan dengan sebaik-baiknya. Kita harus juga melakukan upaya permintaan maaf yang sebenarnya gitu, dengan ketulusannya. Permintaan maaf yang benar lah, bukan permintaan maaf lip sync ya. Jadi perspektif itulah yang saya dan beberapa teman direksi kebetulan memang banyak yang bukan latar belakang airline yang kita coba bawa dalam perusahaan ini, dan pelan-pelan kita berharap ini bisa terlihat dari para penumpang kita. Dan saya menyadari bahwa ini industri yang highly regulated. Kalau saya pernah dulu kerja di bank ya, di bank niaga, menurut saya ini mungkin kedua setelah perbankan yang aturannya begitu banyak. Kayak misalnya pilot nggak boleh terbang, nggak boleh bekerja lebih dari sekian jam gitu kan. Terus kalau pesawat, salah satu contoh nih, kita mau taruh tempat untuk naruh bunga supaya pesawat itu kelihatan lebih menarik lah gitu, ada bunga kecil lah, bukan anggrek 1-2 tangkai gitu. Oh, kita mesti dapat izin. Apakah bahannya itu termasuk bahan yang berbahaya atau tidak, itu mesti dicek dan sejenis-sejenisnya. Kita kemarin diskusi mau mencoba mengganti cover kursi ya. Itu juga butuh waktu dan sertifikasi testing berlapis-lapis gitu. Jadi nggak mudah untuk jadi pilot, itu juga Anda nggak mudah mengikuti, mesti melewati tahapan-tahapan, mesti setiap berapa saat sekali melakukan medical check up ya kan. Mesti masuk ke simulator, dites lagi gitu. Jadi ini highly regulated. Nah kalau udah highly regulated, expensive. Perusahaan yang menjalankan bisnis di industri yang banyak aturan mainnya, untuk memenuhi aturan mainnya itu kan kemudian biaya meningkat. Jadi karena saya pernah kerja di bank sebelumnya, saya pernah kerja di multinational, begitu tahu wah ini highly regulated ya kaget, tapi nggak perlu lama-lama gitu kan. Jadi gini, kita coba pisahin pandemi dulu ya. Sebelum ada pandemi, begitu ada pandemi itu membuka kotak Pandora aja. Sesuatu yang sebenarnya sudah kejadian jadi nampak terang benderang. Gitu. Yang pertama, industri ini adalah industri yang seperti saya katakan tadi highly regulated, tetapi marginnya tipis. Nah problemnya adalah kalau industri yang marginnya tipis, kecil, itu begitu Anda melakukan sebuah kesalahan keputusan, ini swingnya berdampak. Tadinya karena single digit, swingnya jadi minus kan. Kalau Anda bekerja di industri yang marginnya 80%, 100%, melakukan kesalahan sedikit, tadinya marginnya 100% jadi 90% kan.
Ketika Anda melakukan sebuah keberhasilan fantastis jadi 110%, 120%. Ini kalau marginnya 7-8%, salah sedikit minus kan. Jadi menantang sekali untuk menangani sebuah perusahaan yang marginnya begitu tipis. Nah problemnya dengan Garuda, kita belum ngomong COVID, udah marginnya tipis di industri ini, Garuda tuh jarang untung. Yang kedua, ternyata kita punya fixed cost itu besar persentasenya. Kenapa saya katakan di dalam industri yang income-nya juga fix, punya fixed cost nggak ada masalah. Problemnya di industri yang punya income-nya variabel, punya fixed cost besar, masalah kan. Dan yang terakhir, sungguh sangat disayangkan memang, tetapi ini fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan, para pelaku industri ini mengkomoditisasi produknya. Mereka tidak menghargai value, mereka tidak menghargai nyaman, respect, mereka tidak menghargai safety, ini segala macam. Pokoknya gue cari yang murah. Dan semakin murah dan semakin orang berlomba-lomba menawarkan produk semakin murah, ini marginnya udah single digit. Anda tawarin yang lebih murah-murah lagi ya, wassalam. Inilah yang kemudian ketika pandemi terjadi, terbukalah semuanya ini secara terang benderang. Ya kan? Kenapa terbuka? Karena income drastis turun karena nggak ada yang terbang. Fixed cost tinggi. Terus mulailah dilihat kenapa income turunnya begitu drastis. Mulailah ketahuan, oke kasusnya saya nggak mau bicara airlines yang lain. Tapi pandemi terjadi nggak dalam berapa bulan, beberapa airline sudah mendeklarasikan saya bangkrut kan. Buat kita yang penting adalah perusahaan ini menjadi profitable. Bahwa pangsa pasar kita atau market share kita kecil, yang penting profitable kan. Karena apa manfaat sebuah market share yang besar? Cerita kan. Jadi kalau Anda sekarang misalnya terbang kemana-mana, kok Garuda lebih sedikit daripada yang lain? Saya juga banyak ditanyain. Kok nggak ada terbang ke sini? Kok nggak ada di sini? Bisa nggak terbang ke sini? Nggak bisa. Kenapa? Rugi? Iya kan? Ya, Anda sekarang paksa saya terbang ke sini. Rugi. Padahal kita baru saja kemarin restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang itu karena apa sih? Karena utang kita besar. Tapi kalau perusahaan yang minus, sering minus atau selalu minus, terus punya utang besar, melakukan restrukturisasi, yang terkorbankan siapa sih? Pemilik kan? Nah kebetulan Garuda ini pemiliknya pemerintah atau pemiliknya negara kan? Artinya apa? Garuda jadi beban kan? Karena begitu terus, karena kemarin melakukan restrukturisasi. Jadi saya bilang sama teman-teman, enough is enough. Enough is enough. Kita mesti jadi sebuah perusahaan yang membanggakan, tapi bukan dengan cara lama. Kita mesti rubah itu. Kita mesti rubah bahwa perusahaan ini menjadi kebanggaan nasional, menjadi kebanggaan publik, dan perusahaan ini untung dan tidak lagi menjadi beban negara. Kalau beban negara kan beban publik. Karena negara mengeksekusi beban dia, tanggung jawab dia sebagai pemilik dengan cara apa? Gelontorin dana kan. Pemilik kan kalau perusahaan susah, cara satu-satunya kan masukin injeksi duit kan. Nah negara kalau injeksi duit dari mana? APBN kan. Jadi saya juga sampaikan ke banyak pihak. Saya hanya akan terbang kalau penerbangan itu menguntungkan. Ini bukan jawaban normatif ya, tetapi Anda pasti mesti didukung sama keluarga lah. Anda mesti didukung sama keluarga. Kalau Anda sudah menikah ya pasti didukung sama istri, pasti didukung sama anak-anak. Kan. Saya kebetulan udah punya cucu juga gitu. Pasti juga didukung sama orang tua gitu. Jadi salah satu bentuk dukungannya kan adalah memberi terus-menerus kepercayaan dan keleluasan untuk berkarya kan. Tetapi dukungan yang paling penting dari itu semuanya dari keluarga adalah dukungan untuk berbuat salah. Ya kita kan bisa gini lah. Anak yang bisa jalan itu kan harus jatuh dulu waktu dia belajar jalan. Kan nggak ada anak yang bisa jalan dengan tegak terus nggak pernah jatuh. Dia kan mesti merasakan jatuh. Jadi kesalahan-kesalahan itu kan juga memberi kesempatan untuk berbuat salah dan belajar dari kesalahan itu kan juga satu bentuk. Tapi memang di dalam perjalanan karir saya adalah orang-orang yang saya selalu menganggap sampai hari ini sebagai coach saya, sebagai tempat di mana saya diskusi.
kalau ada persoalan-persoalan bisnis enaknya gimana ngandelin gini, karena mereka jauh lebih senior, jauh punya pengalaman gitu kan. Itu kalau ditanya seperti itu. Tetapi memang saya waktu dari lulus kuliah dan kerja, pada waktu masuk perusahaan pertama, niat saya cuma satu, jadi dirut. Karena semua suka ketawa gitu, ya. Anak muda, apa istilahnya, belagu amat gitu. Enggak, saya nggak mau jadi karyawan, jadi manajer, jadi karyawan bekerja dengan baik. Enggak, saya mau jadi dirut gitu kan. Dan di dalam perjalanan saya hitung-hitung, wah ini lama nih, wah saingannya banyak nih, wah kayaknya susah nih gitu kan. Ya pilihan kemudiannya kan keluar. Demikian seterusnya sampai jadi dirut. Tapi juga jadi problem baru kan. Begitu Anda umur 38 jadi dirut, saya umur 38 jadi dirut, itu pada dasarnya sudah berhenti saya sebagai pegawai. Jadi selalu ada plus minusnya. Gini, yang paling penting dalam bekerja tuh, saya selalu bilang ini, ya. Di dalam bekerja itu kita mesti kejar 3 hal. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, kesempatan berkembang. Yang ketiga, suasana kerja. Anda selalu mesti mempertimbangkan, memperhitungkan, dan mereview terus soal 3 hal ini. Apakah 3-tiganya kita dapat pada satu saat tertentu? Apakah pendapatan yang kita terima ini melebihi ekspektasi kita? Jadi kita butuh 10 juta, dibayar 15 juta. Oke kan? Happy kan? Jadi apakah pendapatan ini menyenangkan buat Anda? Buat Anda happy nih. Yang kedua adalah apakah perusahaan ini memberi kesempatan Anda untuk belajar, untuk tumbuh karirnya. Saya nggak mengatakan semua perusahaan itu, tapi kan ada perusahaan yang dirutnya, anaknya, direkturnya, adik-adiknya gitu kan. Nanti kemudian udah generasi ketiga, VP-nya anak-anaknya, kan ribet kan. Memberi kesempatan nggak orang yang bekerja baik menunjukkan ini diberi kesempatan? Apakah beri kesempatan naik karirnya atau belajar? Salah satunya pindah-pindah bagian, itu juga sebuah kesempatan. Yang jadi persoalan dalam hidup kita berkarir ini, kita nggak dapetin 3-tiganya, which is umum, sangat umum. Anda tanya diri Anda sendiri, hari ini di kantor Anda, gajinya cukup, suasana kerja boleh nggak bisa. Umumnya adalah 3-tiganya. Problemnya, dan ini saya sangat menyarankan sama teman-teman yang muda, you have to do something. Karena Anda nggak bisa mengharapkan orang lain yang memberikan itu ke Anda. Anda mesti lakukan sesuatu. Misalnya pertama, yang ngomong sama atas Anda, saya minta naik gaji. Kita kadang-kadang suka malu-malu, gaji nggak cukup tapi nggak berani minta, ya kan? Terus kapan gaji Anda naik kalau Anda nggak minta gitu, terus perusahaan juga diem-diem aja kan? Atau Anda bikin suasana kerja ini menjadi lebih menyenangkan. Walaupun gajinya nggak cukup kesempatannya, tapi Anda bikin. Itu dependensinya di Anda kan. Suasana kerja kan jangan selalu mengharapkan orang lain yang menciptakan suasana kerja terus Anda masuk, enak ya enggak. Anda kan bisa bikin suasana kerja menyenangkan. Dan yang ketiga, Anda sendiri cari-cari peluang untuk bertumbuh berkembang. Itu Anda mesti lakukan. Karena dunia nggak akan berubah untuk Anda kalau Anda nggak berubah. Memang mudah nyalain orang lain, sangat mudah. Tapi percaya sama saya, begitu Anda mulai nyalain orang lain, saya sarankan sama teman, dunia nggak akan berubah. Ya, teman-teman, semoga catatan yang tadi saya berikan, diskusi yang saya sampaikan tadi itu bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan bisa menjadi salah satu bahan pembelajaran buat kita semua. Saya Irfan Setia Putra, Direktur Utama Garuda Indonesia, Grow and Share.